Situasi sebelumnya membuat mereka berdua langsung mengerti bahwa jika Qin Chen tidak terselesaikan kali ini, situasi mereka berdua akan sangat sulit di lain waktu, dan mereka bahkan akan kehilangan semua yang pernah mereka miliki. Anak ini harus mati. Ledakan. Dua aura menakutkan tiba-tiba muncul dari nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan. Dalam sekejap, asal-usul kaisar dewa dalam diri kedua orang itu mendidih dan berubah menjadi lautan menakutkan yang menyapu dunia dan menyelimuti dunia dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan menakjubkan dari dunia bayangan dan nafas naga hitam menekannya, menutupi ratusan juta mil kehampaan. Kehampaan berguncang dan mendidih dengan keras, seolah-olah akhir telah tiba. Hah! Sumbernya terbakar. Pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya mengangkat kepala karena terkejut, merasakan aura luas ditekan dari langit, dan pupil mereka sedikit menyusut. Mereka tidak menyangka bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan tidak akan ragu-ragu untuk membakar asal-usul kaisar dewa mereka. Di aura dunia yang luas, samar-samar terlihat jalan aturan yang megah berjalan di luasnya, memancarkan cahaya yang tak ada habisnya aura, dan saat jalannya melaju kencang, ia menyala samar, yang sangat menakutkan. Pembakaran. Sumber tingkat kaisar dewa adalah metode pamungkas bagi kaisar dewa manapun. Ketika sumbernya dibakar, kekuatan aturan akan meledak tidak seperti sebelumnya melukai 1000 musuh dan secara otomatis sebuah metode yang dapat menyebabkan 800 kerugian, meskipun pada akhirnya menang, akan menyebabkan kerusakan pada sumbernya, dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan menggunakan metode seperti itu segera setelah mereka muncul, yang tentu saja mengejutkan pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya. Hah! Dewa surgawi juga terkejut dan melihat nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan. Awalnya, dia mengira keduanya sedang bermain trik dan memiliki beberapa niat, tetapi pada saat ini, dia menemukan keduanya di antaranya langsung membakar asal-usulnya sendiri. Setelah itu, hati Tuhan menjadi lega total. Ketika situasi keseluruhan tidak menentu, tidak ada yang berani bercanda tentang pembakaran sumbernya. Kalian berdua, saya akan mengingat kontribusi Anda. Jangan khawatir, saya bukan monopoli. Jika saya mendapat manfaat nanti, saya akan membagikan sepotong kue Anda. Tuhan surgawi bertekad dalam hatinya 3 kekuatan yang kuat. Atau, dia dalam kesulitan untuk menghindari sedikit kegelisahan, hatiku sangat tenang saat ini. Dengan nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan menahan dewa klan surgawi, bahkan jika mereka hanya menahannya selama 10 napas, itu sudah cukup untuknya, dia untuk menangkap Qin Chen dan menempati sepenuhnya harta karun itu. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa dan jangan mengambil tindakan dulu? Kata leluhur klan bayangan Han. Mengapa Tuhan di luar dunia begitu menyukai omong kosong? Jika mereka membunuh anak itu secara langsung, mereka tidak akan menghadapi tekanan sebesar itu. Hah! Ketika Tuhan surgawi mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Nenek moyang klan bayangan berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi demi membantunya, Tuhan surgawi tidak banyak bicara, tetapi menatap langsung ke arah Qin Chen El. Niat membunuh tiba-tiba muncul. Kamu ingin melakukan sesuatu di depan kami, nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan, kalian berdua sangat berani. Melihat ini, wajah dewa klan surgawi menjadi gelap, dan saat dia menyelesaikan kata-katanya, ada jejak takdir yang berkabut. Auranya tiba-tiba naik seperti asap.
Ledakan. Aura takdir ini membubung ke langit, bertabrakan dengan kekuatan dua proyeksi dunia kaisar dewa besar dari leluhur klan bayangan dan leluhur masyarakat naga hitam. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan lapisan dunia maya meraung hebat, seolah lahar vulkanik mengalir langsung ke laut, langsung mendidih dan bergetar. Sinar takdir ini, seperti pisau tajam, menembus aura menakutkan kaisar ilahi yang diberikan oleh nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang masyarakat naga hitam, mencabik-cabik mereka. Apa? Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan terkejut. Mereka berdua mengatakan bahwa dewa klan surgawi memiliki kultivasi yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Para pelayan bersentuhan, mereka segera merasakan kesadaran. Nafas takdir tidak bisa dihancurkan dan meresap, dan kekuatan mereka berdua tidak bisa menahannya sama sekali. Keduanya bergabung, dan bahkan jika mereka terluka parah sebelumnya, mereka tidak akan mudah dikalahkan dengan sumber api mereka. Tekan. Nenek moyang masyarakat naga hitam langsung berubah menjadi naga hitam, sedangkan nenek moyang klan bayangan berubah menjadi hantu besar, mendorong kekuatannya sendiri secara ekstrim lagi, mencoba menekan nasib dewa-dewa klan surgawi. Pada saat ini, Dewa Surgawi Tianwei juga merasakan sifat luar biasa dari Dewa Klan Surgawi. Ketika dia melihat ke arah Qin Chen, matanya langsung menjadi dingin dan tegas, dan dia akan bergerak. Nenek moyang binatang Komodo. Dewa Klan Surgawi melihat ke samping nenek moyang binatang Komodo dan segera berkata dengan suara yang dalam. Aum. Begitu Dewa Klan Surgawi selesai berbicara, sebelum Dewa Surgawi dapat mengambil tindakan terhadap Qin Chen, leluhur Komodo melangkah keluar dalam sekejap, mengangkat tangannya dan meraih Dewa Surgawi dengan satu cakar. Ledakan. Di antara langit dan bumi, sebuah cakar besar yang agung muncul sejauh ratusan juta mil. Dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, ia turun seketika dan menyelimuti dewa di luar langit dalam sekejap. Sialan. Penguasa surgawi terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dewa klan surgawi dapat dengan mudah menahan penindasan dari dua kaisar dewa agung, leluhur masyarakat naga hitam dan leluhur klan bayangan, jadi bahwa nenek moyang binatang Komodo tidak kebal sama sekali. Terlepas dari pengekangan apapun, jika dia mengabaikan serangan nenek moyang Komodo dan langsung menyerang Qin Chen, bahkan jika dia menangkap Qin Chen, dia pasti akan terluka. Namun jika berhadapan dengan nenek moyang Komodo, Qin Chen akan punya kesempatan untuk berbalik. Dia ragu-ragu sejenak, dan hanya bisa mengangkat tangannya. Wow, Dewa Surgawi meninju. Pukulan ini, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, langsung bertabrakan dengan cakar tajam nenek moyang binatang Komodo, mekar seperti sinar cahaya yang menakjubkan, seperti ledakan kosmik. Deng deng deng. Saat kedua belah pihak bertarung, mereka berdua mundur dengan keras. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, Anda, Biksu Suci Agung dari alam Buddha Matahari Agung, terluka parah oleh orang ini dan teman-temannya, dan kehilangan hati Kaisar Agung. Hari ini, mengapa Anda tidak dan saya bergabung? Selama kita bisa menangkap orang ini dan mendapatkan harta spasial darinya, saya dapat memutuskan untuk memberi Anda beberapa prinsip luar angkasa. Bagaimana kalau? Setelah pertarungan, wajah Dewa Surgawi sedikit berubah. Kekuatan luar angkasanya meresap ke dalam tubuh nenek moyang Komodo, hanya menyebabkan sedikit luka di tubuhnya, namun di bawah kekuatan aturan kehancuran lawan yang menakutkan, darah di tubuhnya melonjak, membuatnya langsung mengerti, jika pertarungan berlanjut,
dia mungkin tidak bisa memenangkan nenek moyang Komodo dalam waktu singkat. Seiring berjalannya waktu, ada terlalu banyak variabel, jadi dia hanya bisa fokus untuk merayu penguasa alam Buddha Matahari Agung. Tuan Realem Master, ini adalah orang yang sama sebelumnya. Dia mengambil hati murid Kaisar Agung. Dia juga mengharapkan Realem Master untuk membuat keputusan untuk muridnya. Mendengar ini, Biksu Suci Agung di samping segera menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, menambah bahan bakar ke dalam api, karena Molly sangat terhina sebelumnya. Itu menghancurkan hatinya dan membuatnya ingin membalas pihak lain sepanjang waktu. Amitabha, ini sungguh memalukan bagiku. Budaku penuh belas kasihan. Niat awalku adalah agar semua orang mengubah perang menjadi persahabatan dan berhenti berkelahi dan membunuh satu sama lain. Namun perkataan donatur dari Tian Waitian membuatku sedikit terguncang. Setelah itu semua, tanpa diduga, murid-murid saya dari alam Buddha Matahari Agung adalah orang pertama yang menemukan harta karun luar angkasa ini, jadi apa yang harus saya lakukan? Pemimpin alam Buddha Matahari Agung mengedipkan matanya, mengatupkan kedua tangan kurusnya, dan menghela nafas, tampak menyedihkan. Melihat ini, pemimpin kerajaan Yong di samping mengubah ekspresinya sedikit. Dia mengambil langkah ke depan, dan tiba-tiba aura menakutkan dan mendominasi melonjak, menargetkan pemimpin alam Buddha Matahari Agung. Sekarang kekuatan kedua belah pihak seimbang. Begitu alam Buddha Matahari Besar mengambil tindakan, keseimbangan akan segera rusak, dan dia harus menghentikan pihak lain. Hah! Pemimpin alam Buddha Matahari Besar merasakan aura penguasa kerajaan Yong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menyipitkan matanya. Cahaya Buddha yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung padam aura mendominasi penguasa kerajaan Yong. Itu penuh dengan lubang dan terkoyak. Amitabha, meskipun saya memahami agama Buddha, saya tidak tahu banyak tentang tinju. Saya belum mengambil tindakan. Apa maksud donor dengan ini? Apakah Anda ingin berdiskusi tentang agama Buddha dengan saya? Realem memandang penguasa kerajaan Yong, matanya yang ramping ada kilauan di kedalaman matanya. Wajah penguasa kerajaan Yong sedikit berubah, dan ekspresinya menjadi serius. Dia segera merasakan kesulitan dari penguasa alam Buddha Matahari Agung jauh melebihi ekspektasinya, memberinya rasa penindasan yang kuat. Teman kecil, jika kamu punya kesempatan, cepat pergi. Setelah kami menyelesaikan tempat ini, kami bisa minum bersamamu. Penguasa kerajaan Yong buru-buru berbicara kepada Qin Chen, tubuhnya berkibar dalam sekejap, dan dia memiliki aura seorang kaisar yang mendominasi, menghadapi cahaya Buddha. Teman kecilku, pergilah dulu, dan kita akan bertemu lagi ketika kamu kembali. Nenek moyang binatang Komodo juga berkata dengan suara yang dalam, dewa di luar langit ini memiliki metode yang aneh dan mengendalikan jalan luar angkasa. Adalah seekor keledai botak tua dari dunia Buddha di Matahari Besar, kami akan menunggunya. Meskipun saya tidak perlu takut, sahabatku, jika Anda tetap di sini, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Sekali pertempuran di Dewa Penyebaran level Kaisar akan berakibat fatal bagi orang kuat manapun di bawah Kaisar Dewa. Kamu ingin pergi? Apakah kamu akan pergi? Tuhan Surgawi mendengus dingin, dan dengan suara mendengung, aura luar angkasa yang tak terlihat memenuhi udara di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dunia di segala penjuru jatuh ke tempat yang aneh, seolah-olah dia telah tenggelam ke ruang lain dan menjadi sebuah tempat. Ini adalah ruang dan alam semesta Tuhan di luar langit.
Pemimpin kerajaan Yong dan yang lainnya mengubah warna mereka. Ini adalah masalah. Di ruang dan alam semesta ini, bahkan jika Qin Chen ingin pergi, dia takut dia tidak akan bisa pergi. Terima kasih telah membelaku, tapi tidak perlu bersusah payah. Tolong hentikan dan serahkan ini padaku. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di dunia, dan semua orang menoleh karena terkejut. Qin Chen lah yang berbicara. Matanya tenang, tanpa rasa panik sama sekali. Serahkan padamu. Pemimpin kerajaan Yong dan orang lain yang berada di kehampaan semuanya terkejut. Saya melihat Qin Chen berdiri di sana, menatap ruang dan alam semesta yang tak ada habisnya. Ledakan. Saya melihat kekuatan ruang yang bergulir menyebar, menyapu area luas yang tak berujung dalam sekejap. Ruang lingkupnya tidak kalah luasnya dengan ruang dan alam semesta Tuhan di luar angkasa. Dimanapun kekuatan ruang yang menakutkan menyebar, ia menekan segala arah. Secara alami, ia juga menekan nenek moyang masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan, dan dewa surgawi binatang Komodo, penguasa kerajaan Yong, dan penguasa alam Buddha Matahari Agung.